Kemudian lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun dikhitan. Selain ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan juga oleh Suwaibah, budak dari Abu Lahab. Kemudian sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan pada itu di Mekah, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Thu'aib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimatus Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah dialah sehingga Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusui, dia merasa enggan menerimanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anak yatim yang tidak dapat diharapkan timbalan materi yang layak darinya. Tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka Halimah pun menerima bayi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia yang paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimatus Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Demikian 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah SAW dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara fisik maupun kejiwaan. Baik. Selanjutnya yaitu peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah juga pernah dibelah dadanya. Dibelah dengan apa? Yaitu dibelah oleh malaikat Jibril pada saat itu. Yaitu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah Sa'diyah, di perkampungan Bani Sa'ad terjadi peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah yaitu pembelahan dada atau syakus sodr ya, gitu. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dari langsung menyergap Rasulullah SAW. Kemudian beliau dibaringkan dan dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, kemudian dikeluarkan segumpal darah darinya seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Wah. Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam, air yang sangat banyak keutamaannya. Setelah itu dikembalikan ke tempatnya semula. Ya.
Sementara itu teman-temannya yang bermain bersama beliau pada saat itu melaporkan kejadian tersebut kepada Halimatus Sa'diyah, yaitu ibu susuan Rasulullah SAW. Seraya mereka berkata, Muhammad dibunuh. Ya. Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad yang masih kecil saat itu. Akhirnya tak lama kemudian setelah itu dia memutuskan untuk memulangkan kepada ibunya yaitu Aminah di kota Mekah. Maka Halimah pun berangkat ke Mekah dan dengan berat hati untuk dikembalikan kepada Aminah ibunya Rasulullah SAW. Setelah dikembalikan Rasulullah pada ibunya yaitu Aminah, Rasulullah pun tinggal bersama ibunya. Ya. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya pada usia 6 tahun tersebut, sang ibu mengajaknya berziarah ke makam suaminya yaitu ayahanda daripada Rasulullah SAW, yakni Abdullah di Yathrib. Kemudian berangkatlah beliau bersama ibunda mereka keluar dari kota Mekah, menempuh perjalanan sepanjang 500 km ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib, kakek daripada Rasulullah SAW. Di tempat tujuan mereka menetap selama 1 bulan. Setelah itu mereka kembali pulang ke Mekah. Namun di tengah perjalanan ibunya menderita sakit. Karena sakit, disinilah meninggalnya ibu tercinta daripada Rasulullah SAW yaitu Aminah, yaitu di perkampungan Abwa yang terletak di antara kota Mekah dan juga Madinah. Setelah itu berhubung dengan wafatnya ibunda tercinta Rasulullah SAW, maka beliau pun diasuh oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Sang kakek Abdul Muthalib sangat iba terhadap cucunya yaitu Rasulullah SAW yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah Nabi SAW ke rumahnya, diasuh oleh kakeknya yang mana asuhannya itu melebihi anaknya sendiri. Jadi Rasulullah itu istimewa bagi sang kakek. Pada saat itu Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya. Mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun berbeda dengan Rasulullah, yaitu Rasulullah yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Tentu saja pamannya mengambil dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, biarkan dia, demi Allah anak ini punya kedudukan sendiri. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah pun kembali duduk di tempat duduk
kakeknya tersebut. Diusapnya punggung cucunya, kemudian dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Masya Allah. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Rasulullah SAW pada masa kecilnya. Saat Rasulullah SAW berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal di Mekah. Namun sebelum wafat, dia sempat berpesan agar cucunya tersebut, yaitu Rasulullah SAW, supaya diasuh oleh pamannya. Siapa dia? Yaitu Abdullah. Abu Thalib. Nah, paman beliau yaitu Abu Thalib. Nah, di pangkuan pamannya Abu Thalib, kini Rasulullah berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Jadi setiap orang yang mengasuh Rasulullah pasti dia sangat mencintai Rasulullah melebihi yang lainnya. Nah, Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayang dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Thalib selalu berada di sisi Rasulullah SAW saat merawatnya, melindungi dan membelanya. Bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi Rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun lamanya. Masya Allah. Pada saat Rasulullah berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Rasulullah untuk berdagang ke negeri Syam. Sampainya Rasulullah di perkampungan Bushra, yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam. Mereka, yaitu Rasulullah dan Abu Thalib, disambut oleh seorang pendeta bernama Buhairah. Semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Buhairah kecuali Rasulullah SAW. Cuma Rasulullah yang tidak masuk pada gereja tersebut. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah dan sifat-sifatnya kepada pendeta tersebut, yaitu pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya Abdullah, sang pendeta itu langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta kepada Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam. Kenapa? Karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakanya. Nah, akhirnya dari kejadian tersebut Abu Thalib pun memerintahkan anak buahnya dan rombongannya itu untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke Mekah. Kemudian saat usia beliau Rasulullah SAW pada usia 15 tahun, beliau ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinana melawan suku Qais. Peperangan tersebut dimenangkan oleh suku Quraisy. Gitu. Pada peperangan tersebut Rasulullah juga membantu pamannya untuk menyiapkan alat panah.
Jadi Rasulullah pernah berkontribusi dalam perang Fijr itu. Setelah perang Fijar usai, diadakan perdamaian yang dikenal dengan istilah Haiful Fudul disepakati pada bulan Dzulqa'dah, yang termasuk bulan haram, di rumah Abdullah bin Ju'an al-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah, dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah SAW itu ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Ju'an yang lebih saya cintai dari cinta marah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, saya akan memenuhinya." Kemudian saat pada masa muda Rasulullah SAW dilalui dengan kehidupan sangat berat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Rasulullah mengembala kambing, yaitu kambing yang dimiliki oleh penduduk Mekah. Untuk apa? Untuk mendapatkan upah. Kemudian pada usia beliau 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, wanita pengusaha yang kaya raya yang terpandang di Mekah saat itu, dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluluhan budi pekerti Rasulullah SAW, Khadijah itu menawarkan kepada beliau Rasulullah SAW untuk membawa barang dagangannya untuk menjual di negeri Syam. Rasulullah SAW pun menerima tawaran itu. Maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia sertakan pula budaknya bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah SAW berdagang. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah SAW kembali lagi ke Mekah dengan membawa keberuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut semakin kagum beliau Khadijah dengan kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ditambah apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran dan kecerdasan yang yang dimiliki oleh Rasulullah, yang mana itu disaksikan oleh Maisarah selama menemaninya dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya, karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin suku yang berusaha mendapatkannya, yang berusaha melamarnya, namun belum ada yang diterima. Akhirnya masalah tersebut segera dia sampaikan pada sahabatnya, yaitu Nafisah binti Maniyah.
Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah dan memohon agar Rasulullah bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah pun setuju dengan dia memberitahu paman-pamannya. Nah, kemudian paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terlaksanakanlah akad pernikahan antara beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudhar. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 25 tahun dan sedangkan Khadijah sudah berusia 40 tahun. Pemugaran nah, kemudian pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, kaum Quraisy itu sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana sini ya karena termakan usia. Pemugaran yang di sini yang disebut kayak renovasi. Jadi Ka'bah waktu itu direnovasi karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy. Mereka sepakat agar biaya renovasinya hanya diambil dari 3 harta, dari harta yang halal maksudnya. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba dan hasil menzalimi orang lain gitu. Pada awalnya bangunan Ka'bah itu yang lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu mereka mulai pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, nah terjadi di sini pertikaian antara mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Nah, semua penduduk Mekah waktu itu berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Nah, jadi semua penduduk Mekah pada itu mempunyai keinginan untuk meletakkan Hajar Aswad karena Hajar Aswad itu sangat mulia. Nah, pertentangan itu terus terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumbuhan darah di Masjidil Haram. Dari saking bertekad untuk bisa meletakkan Hajar Aswad tersebut. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusan diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dan pintunya. Mereka pun setuju. Atas kehendak Allah jualah kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW, segera saja mereka berseru, itu Al-Amin, kami rela dia memutuskan, dialah Muhammad. Masya Allah. Lalu mereka menyampaikan hasil persoalannya kepada beliau Rasulullah SAW. Maka beliau minta diambilkan selembar kain. Lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengahnya dan kemudian meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan pada tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad tersebut dan
kemudian meletakkannya di tempat yang mana yang sudah diletakkan Hajar Aswad sebelumnya. Nah, kemudian di sini saya akan menceritakan sedikit kepribadian menarik Rasulullah sebelum menjadi nabi. Gini, sejak awal Allah telah menyiapkan kehidupan Rasulullah agar dapat menanggung misi besar yang akan dihadapi dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaumnya, yaitu kaum Rasulullah pada masa itu yang sangat parah, Rasulullah tidak larut di dalamnya. Bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik hingga masyarakat pun mengakui, semua lapisan masyarakat itu mengakui akan kehebatan Rasulullah. Yang pertama itu kerusakan akidah pada masa itu tidak sampai menular ke dalam dirinya. Bahkan sejak kecil, hal yang paling tidak beliau sukai adalah menyembah berhala. Beliau enggan menghadiri upacara-upacara, bahkan tidak bersedia memakan daging dan hewan yang disembelih atas nama berhala. Memang Rasulullah sudah dijaga oleh Allah. Kedua yaitu kerusakan moral. Kerusakan moral pada masa itu tidak membuat Rasulullah terpengaruh. Kompensasinya yaitu Rasulullah lebih suka menyendiri, mengamati kehidupan manusia dan pencipta alam yang agung ini. Kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak, maka Rasulullah sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlaknya yang terpuji. Dan pernah suatu kali terbetik keinginan di benak Rasulullah, yaitu hendak menghadiri tontonan masyarakat Arab. Namun seketika kakinya sudah melangkah. Allah Subhanahu wa taala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikan tertidur hingga keesokan harinya. Wah, betapa terjaganya Rasulullah SAW. Baik, beranjak kepada wahyu pertama kali, yaitu wahyu yang pertama kali datang yang diwahyukan kepada Rasulullah. Ketika usia Rasulullah SAW mendekati 40 tahun, beliau mulai suka menyendiri dan menghibur dari hingga bingar kehidupan kaumnya yang penuh kesyirikan dan perbuatan nista. Berbekal sekantung makanan dan air secukupnya, beliau sering pergi menuju Gua Hira yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah. Dalam kesendirian tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi kebesaran alam di sekelilingnya, serta menyadari akan adanya kekuasaan yang agung di balik semua penciptaan ini. Demikian hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menghendaki baginya sebagai awal dan persiapan untuk menerima sebuah misi besar yang akan merubah sejarah kemanusiaan. Karena itu, jiwa yang ada pada diri Rasulullah itu harus dibersihkan dari hiruk pikuk duniawi dengan segala kotoran yang ada di dalamnya. Hal tersebut berlangsung hingga 3 tahun sebelum diturunkannya tugas kerasulan. Dapat disebutkan juga
sebelum diturunkannya wahyu kepada Rasulullah. Begitu. Setelah sekian lama beliau melakukan ibadah tadi, yaitu bisa disebut khulwah dengan diri, membersihkan jiwanya dengan memperhatikan besarnya kekuasaan di balik kebesaran alam ini. Maka Allah berikan beliau kemuliaan dengan mengangkatnya sebagai seorang rasul sekaligus penutup daripada nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, tepat saat beliau berusia 40 tahun dalam hitungan hijrah. Dan sejak saat itulah tahun kenabian dihitung. Gitu. Kejadiannya ditandai dengan hadirnya malaikat Jibril alaihissalam yang pada saat itu datang kepada Rasulullah dan memeluk Rasulullah sebanyak 3 kali. Nah, setiap kali memeluk Rasulullah, malaikat Jibril itu berkata, yaitu yang wahyu pertama, yaitu bacalah, Iqra, bacalah. Setiap kali itu pula Rasulullah menjawab, saya tidak dapat membaca. Rasulullah sangat keletihan sekali, takut dan panik menghantui dirinya. Setelah itu malaikat Jibril membacakan, yaitu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah, yaitu surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat kelima yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Iqra wa rabbukal akram. Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang mengajar dengan peraturan perantara kalam. Alladzi 'allama bil qalam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian setelah disampaikan 5 ayat tersebut kepada Rasulullah, malaikat Jibril pun meninggalkan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah kembali ke rumahnya dengan badan gemetar. Beliau khawatir bahwa apa yang baru saja yang beliau alami akan mencelakakannya. Dari saking takutnya, Rasulullah itu pulang kembali ke rumah beliau dalam keadaan gemetar. Insyaallah. Kemudian beliau masuk menemui Khadijah. Seraya berkata, kemudian beliau Rasulullah SAW masuk menemui Khadijah, berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Khadijah segera menyelumutinya hingga ketakutan yang ada pada diri Rasulullah SAW itu sampai hilang. Kemudian
Setelah hilang sudah takdirnya daripada Rasulullah SAW. Baru beliau menceritakan pada istrinya yaitu Khadijah apa yang sedang terjadi di Gua Hira. Beliau Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya. Khadijah langsung menenangkan Rasulullah. Beliau berkata kepada Rasulullah, tidak sama sekali dia Tuhan tidak akan menghinakanmu, menghinamu dalam artian tidak akan mencelakakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membawakannya dan membantu orang yang lemah, menghormati tamu dan suka menolong dalam kebaikan. Kemudian Khadijah bersama Rasulullah pergi ke rumah pamannya yaitu Waraqah bin Naufal, di mana beliau adalah orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Dan beliau sudah waktu itu sudah renta lagi, sudah buta gitu. Baik, dari penjelasan tadi, dari cerita yang saya sampaikan tadi, itu merupakan cerita dari lahirnya Rasulullah SAW hingga beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril, menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril pada usia beliau 40 tahun. Baik, saya singkat, selanjutnya akan menceritakan tentang tanda-tanda perpisahan Rasulullah SAW. Ketika dakwah sudah semakin sempurna dan Islam sudah mengendalikan keadaan, mulailah tampak tanda-tanda perpisahan Rasulullah SAW, baik dengan kehidupan, dengan umat muslim, dengan keluarganya serta sahabat-sahabatnya yang tercinta. Hal tersebut tampak dari perasaan, ucapan dan perbuatan beliau SAW. Pada bulan Ramadan, tepatnya pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan iktikaf selama 20 hari. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya beliau hanya melakukan iktikaf itu selama 30 hari. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran sebanyak 20 kali, padahal sebelumnya hanya sekali saja. Dan pada Haji Wada beliau sempat bersabda, saya tidak tahu, mungkin saya tidak berjumpa dengan kalian setelah tahun ini di tempat wukuf ini selamanya. Kemudian di Jumrah Aqobah beliau pun bersabda, ambillah dariku manasik haji kalian, mungkin saya tidak sempat pergi haji lagi setelah tahun ini. Kemudian turun pula surat An-Nasr pada pertengahan hari-hari tasyrik. Beliau tahu bahwa itu tanda perpisahan dan ucapan duka bagi dirinya. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW keluar menuju Uhud. Lalu beliau mendoakan syuhada Uhud
seakan perpisahan kepada orang-orang yang hidup dan yang telah mati. Kemudian beliau menuju mimbar dan berpidato. Yang pidatonya berisikan seperti ini. Aku akan mendahului kalian. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Sungguh, sekarang aku telah melihat telagaku. Dan sungguh, aku telah diberikan kunci-kunci bumi dan simpanannya. Sungguh aku takut kalian berlaku syirik setelahku. Akan tetapi, yang aku takutkan adalah kalian saling berlomba-lomba terhadap dunia. Nah, kemudian beliau juga pergi ke perkuburan Baqi, lalu mengucapkan salam kepada penghuni dan memintakan ampunan untuk mereka. Nah, setelah saat kemudian pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, hari Senin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit kepala dan merasakan panas yang sangat. Begitu seterusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit seperti itu selama 13 atau 14 hari. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat untuk mengimami sholat berjamaah di sekitar setelah hari. Nah, pada minggu terakhir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kian tambah parah, sakitnya itu tambah parah. Beliau bertanya kepada istri-istri beliau, di mana giliran saya besok? Di mana giliran saya besok? Dan mereka memahami maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengizinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di mana beliau suka. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke rumah Aisyah. Selama di sana, Aisyah membacakan surat Al-Mutawazziyat, yang artinya surat-surat yang berisi mohon perlindungan seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan doa-doa yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian ditiup dan diusapkan ke tubuh Rasulullah SAW dengan tangan beliau Aisyah, mengharap barakah dari Rasulullah SAW. Nah, di sanalah beliau menghabiskan minggu terakhir kehidupannya. 5 hari sebelum beliau meninggal, panas pada tubuh beliau Rasulullah SAW bertambah, sakitnya makin keras. Beliau minta para sahabatnya untuk menyiram pada tubuh beliau. Para sahabat pun melakukannya dan menyiramkannya hingga beliau berkata, cukup sudah. Ketika itu Rasulullah merasakan kesehatannya baik, maka beliau masuk masjid dengan kepala diikat, lalu duduk di atas mimbar dan berkhutbah di hadapan orang-orang yang mengelilinginya. Nah, disinilah yang dimaksud dengan khutbah Jumat terakhir. Nah, dimana saat berkhutbah itu, dimana di situ merupakan khutbah terakhir bagi Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Gitu. Kemudian Rasulullah meminta kepada hadirin untuk membalas apa yang pernah dia lakukan terhadap mereka. Nah, seperti jika ada yang dicambuk atau dicaci. Nah, setelah itu
beliau sholat zuhur dan kemudian kembali lagi menyampaikan khutbahnya. Juga berpesan kepada kalangan Ansar. Kemudian di hari sebelum beliau meninggal, ya, yaitu bertepatan pada hari Kamis, 4 hari sebelum beliau wafat. Sakit yang dialami Rasulullah SAW itu semakin hari semakin parah. Beliau bersabda, "Mari berkumpul, akan saya tuliskan surat tersirat untuk kalian agar kalian tidak sesat setelah ini." Gitu. Nah, saat itu berkumpul beberapa tokoh sahabat pada saat itu, yang diantaranya termasuk Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Nah, maka berkatalah Umar, "Sakit beliau sangat parah, sedangkan bagi kalian ada Al-Quran, cukuplah bagi kalian Al-Quran." Gitu. Ahlul Bait berbeda pendapat dengan hal tersebut. Ada yang meminta dituliskan wasiat oleh Rasulullah SAW, dan ada juga yang berpendapat seperti Umar. Nah, akhirnya Rasulullah SAW meminta mereka untuk beranjak. Namun di hari itu Rasulullah SAW sempat berwasiat 3 hal, yaitu yang pertama, beliau berwasiat untuk mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrik dari Jazirah Arab. Kedua, melanjutkan kembali pengiriman para utusan sebagaimana yang telah beliau lakukan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu perawinya itu lupa. Nah, bagaimana wasiat yang ketiga itu? Nah, kemungkinan saja wasiat itu wasiat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Atau meneruskan pengiriman pasukan Usamah, atau wasiat tentang salat dan memperhatikan budak begitu. Meskipun Rasulullah SAW sakit, sakitnya itu sangat parah, beliau tetap sholat sebagai imam, ya. Beliau tetap sholat dan sebagai imam. Nah, pada hari itu beliau masih sempat sholat maghrib sebagai imam dengan membaca surat Al-Mursalat. Namun pada waktu sholat isya sakitnya semakin berat sehingga beliau tak kuasa keluar. Masya Allah. Memang terdapat suatu suri tauladan yang patut kita dicontoh pada setiap perjalanan yang Rasulullah SAW hadapi. Setiap perjalanan yang Rasulullah SAW jalani. Maka dari itu kita sebagai umatnya haruslah kita berkorban, kita melanjutkan perjuangan Rasulullah yang mana yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Nah, gitu. Nah, sekian dari saya. Itulah kisah Rasulullah SAW dari lahirnya beliau hingga wafatnya beliau. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dari saya mohon maaf, karena kekurangan itu murni daripada saya sendiri dan kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.